Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang-orang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang di situ, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Kapan terakhir Bapak, Ibu, saudara-saudari mendapat pujian? 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 kemarin, 1 hari yang lalu, atau barusan? Ya, ibu-ibu, Bapak-bapak, kapan terakhir mendapat pujian dari istrinya? Nggak tahu? Belum pernah? Atau pada ulang tahun perkawinan yang keberapa? Bapak-bapak belum pernah mendapat pujian dari istrinya? Kalau istri-istri pernah mendapat pujian dari suaminya? Kapan terakhir kali? Kapan? Natal kemarin? Atau pada saat kondangan kemarin? Ya, pas lagi dandan mungkin dipuji ya. Nah, kalau belum ada pujian, saya ajarin, Bu, ya, saya ajarin bikin pujian untuk suaminya. Siapa tahu uang bulanan naik. Siapa tahu juga uang bulanan gak telat dikasih sama suaminya. Saya ajarin pantunnya ya. Burung melayang, burung nuri, hingga sebentar di pohon kenari. Kasih sayangku amat murni seperti embun di pagi hari. Nah, apalin Bu, supaya pagi-pagi kalau suaminya mau kerja pakai pantun ini, semangat dia, pasti uang bulanannya naik tuh pasti. Ibu-ibu nggak pernah telat dikasih uang bulanannya. Kalau belum cukup lagi Bu, ambil bambu buat sembilu, terbang debu dari cerutu, namamu kusebut selalu dalam doa setiap waktu. Nah, pulang pas lagi kerja semangat tuh suaminya kerja tuh pasti ya. Nah, bapak-bapak juga jangan maunya dipuji aja, juga harus muji. Kalau tadi istrinya bikin pantun, nih saya ajarin juga supaya istrinya juga makin sayang ya. Beribu-ribu para pelukis, hanya satu memakan roti. Beribu-ribu cewek yang manis, hanya engkau di dalam hati. Nah, gitu dong.
Masih belum lagi, tambahin lagi. Syair puisi, pantun dan madah, pujangga ciptakan penuh rasa. Engkau tetap yang terindah dalam hidupku sepanjang masa. Wah, itu pasti setia sepanjang hayat itu istrinya. Kalau setiap kali pantun itu dicoba diperdengarkan. Nah, kalau yang belum punya pasangan, ya jangan khawatir, saya juga memberikan belum punya pasangan, belum berkeluarga ya, masih pacaran, nih saya kasih. Bunga wangi bernama selasih, tumbuh liar di pinggir kali. Saat dirimu curahkan kasih, hidup hampa gairah kembali. Nah, itu nanti dikasih SPA sama pacarnya, pasti senang sekali itu ya. Saudara-saudari, kenapa harus penuh dengan pujian, penuh dengan kata-kata yang indah? Karena pujian dan kata-kata yang indah itu yang keluar dari mulut kita tentu saja bukan karena basa-basi, itu memberikan suatu kesuburan. Kalau ibaratnya tanaman itu, jadi tanaman itu dipenuhi dengan pupuk yang subur, bukan dengan kerikil. Berbeda dengan kata-kata yang penuh dengan makian. Nah, pada hari ini kita sebenarnya diajak untuk mengingat, kapan sih terakhir kali saya memuji orang? Kapan terakhir kali saya membesarkan hati orang? Kapan terakhir kali saya memotivasi orang? Atau kata-kata yang ada keluar dari diri saya, jangan-jangan itu memusnahkan orang, membuat orang lain kecewa dan khawatir. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini pembaptisan Tuhan. Tadi dalam pembukaan saya mengatakan awal di mana Tuhan memulai karya penyelamatan. Tetapi ketika Allah memulai karya penyelamatan itu melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui pembaptisan ini menjadi momen meneguhkan. Tuhan meneguhkan. Kata-kata yang meneguhkan Yesus ketika mau menjalankan misi penyelamatan di salib adalah kata-kata yang sangat indah, yang terngiang-ngiang terus-menerus, seperti pantun tadi kalau Bapak Ibu perdengarkan kepada suami atau istrinya. Yaitu kata-kata yang indah apa? Mari kita lihat. Kata-kata itu tertulis dalam Injil dan kita sudah mendengarnya. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ini kata-kata ini adalah kata-kata peneguhan, ibarat pantun-pantun yang paling romantis, ya, ibarat motivasi yang paling dahsyat yang diberikan. Roh Allah turun dan suara terdengar. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini kata-kata motivasi loh. Dan ini adalah kata-kata yang penuh dengan berkat. Dan kata-kata inilah yang meneguhkan, menguatkan. Tuhan Yesus mau berkarya, menjalankan misinya, menyelamatkan manusia untuk disalib. Misi yang sangat berat. Nah, saudara-saudari terkasih, peneguhan yang terjadi melalui kata-kata ini tentu saja bukan semata-mata membuat Tuhan Yesus itu kemudian tidak kehilangan rasa percaya dirinya, bukan. Tetapi ini memberikan contoh. Ketika kata-kata ini diucapkan dari Allah kepada Yesus, kita mau diajak untuk melihat bagaimana Allah itu mengangkat martabat manusia. Kita ini yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kesalahan, seolah-olah diwakili Kristus, yang seolah-olah menjadi manusia yang padahal Allah itu diwakili bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi manusia yang penuh dengan kedosaan, manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan kerapuhan, yang berulang-ulang kali berdosa, Allah melaksanakan kasihnya itu dengan kata-kata yang indah itu. Setiap kali kita mendengar ini, maka setiap kali juga kita diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu betapapun kita berdosa, dia tetap mengatakan, engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, saudara-saudari, ketika kita dibaptis bersama dengan Kristus dalam baptisan kita kan kalau dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pasti robonya bilang begitu. Itu artinya kita mengikut baptisan yang sama dengan Kristus ini. Maka kata-kata yang sama dari Allah terdengar juga kepada kita semua. Diucapkan juga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, saudara-saudari, pengangkatan
yang terjadi dari antara orang banyak itu mendengar Yesus yang seperti itu di antara orang banyak membuat Yesus terangkat di antara yang lainnya, bahwa dialah yang spesial, dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ini kata-kata ini berulang-ulang ketika ada baptisan baru. Ketika ada baptisan balita, baptisan dewasa, kata-kata ini berulang. Dan kata-kata ini juga mampir di telinga kita pada saat kita dibaptis. Dan kita dengarkan lagi saat ini, kita renungkan kembali. Oh iya, ternyata Allah itu Maha Kasih. Dia memberikan kata-kata peneguhan. Dan ingat, ketika kata-kata peneguhan itu diucapkan, orang akan besar hatinya, akan memotivasi dirinya, akan menambah semangat dirinya. Seperti tadi pantun yang diucapkan, setiap pagi diucapkan kata-kata yang baik kepada suaminya yang mau bekerja, suaminya semangat 45 untuk mencari nafkah. Nah, hal seperti ini menjadi kekuatan yang sangat positif. Nah, ternyata kata-kata dukungan, kata-kata yang indah ini, yang memotivasi, yang mendukung ini bukan hanya terucap dari Allah yang Maha Tinggi kepada Yesus yang mewakili kita semua, tetapi juga ternyata dari sesama rekan, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga mengatakan sesuatu yang memberikan dukungan, memotivasi dalam perutusan Yesus ini. Ketika orang banyak bertanya, jadi yang Mesias itu siapa? Singkatnya gitu ya saudara-saudari. Yang Mesias itu siapa? Engkau, Yohanes Pembaptis, atau ini? Yohanes Pembaptis lalu menjelaskan, walaupun dia sudah banyak pengikutnya dan sudah menjadi guru dan dihormati, dia memberikan suatu kata-kata yang memperjelas dan sekaligus meneguhkan Yesus, yaitu, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang dimaksud adalah Yesus. Dan ini adalah peneguhan yang disampaikan rekan, dalam artian sama-sama menjalankan misi penyelamatan manusia. Dia menyampaikan kata-kata pujian itu kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka betapa indahnya sebenarnya ketika kata-kata pujian itu, kata-kata peneguhan itu, kata-kata yang memberikan pembesarkan hati orang itu terucap dari sesama manusia. Kalau Allah saja memberikan kata-kata itu kepada kita, bukankah kita wajib juga memberikan kata-kata itu kepada sesama kita dalam keluarga, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak, suami kepada istri, istri kepada suami, begitu juga dengan rekan-rekan dan lain sebagainya. Kata-kata peneguhan ini menjadi sebuah berkat dan juga menjadi sebuah kekuatan bagi Yesus untuk menjalankan karya misinya. Dan tentu saja bagi kita sekarang yang dibaptis juga berdasarkan Kristus ini, baptisan Yesus yang sudah kita terima, kata-kata ini selalu harus terngiang dalam diri kita. Ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa jauh, ketika kita merasa berdosa, ketika kita merasa kacau balau hidup kita, ingat ada kata-kata yang kita harus dengar yang sudah pernah diucapkan oleh Allah. Engkaulah putraku yang terkasih, atau engkaulah anakku yang terkasih kalau putri ya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Berarti Allah memberikan kasih-Nya, menerima kita apapun keadaan kita dan berkenan kepada kita. Kata-kata ini meneguhkan kita bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Itulah yang meneguhkan setiap pijakan kita menuju tugas-tugas kita. Dalam kerja kita, dalam usaha kita, mencari nafkah, berjuang melawan segala macam rintangan hidup kita. Itulah kata-kata yang meneguhkan. Bayangkan kalau orang yang diutus untuk melakukan sesuatu yang berat tanpa ada motivasi, tanpa ada sesuatu kekuatan yang disampaikan, lemes rasanya ya. Kalau orang misalnya seorang jenderal mengajak orang untuk berperang, serdadu-serdadunya tanpa diberi motivasi, lemes semua, cuma diberi makanan doang. Begitu juga orang bekerja perlu dimotivasi supaya semangat karyawannya, cuma dikasih gaji saja tidak cukup. Diberikan semangat untuk meraih gaji itu. Nah, kata-kata peneguhan spirit itu muncul pertama kali dari Allah kepada Yesus dan kepada kita. Nah, maka saudara-saudari, jangan saja kita menerima kata-kata itu dari Allah, tapi juga kita bagikan kata-kata itu kepada banyak orang di sekitar kita. Mulailah dengan kata-kata yang indah kepada
pasangan hidupnya, suami dan istri, anak-anak kepada orang tua dan sebagainya. Supaya dengan kata-kata itu hidup menjadi lebih indah dibandingkan dengan kata-kata yang keluar dengan makian yang membuat orang menjadi terpuruk, menjadi kacau, dan juga menjadi berbeban. Maka marilah kita bersama-sama dengan semangat yang diberikan oleh Allah ini, engkaulah putra yang kukasihi, engkaulah anak yang kukasihilah, kepadamulah aku berkenan. Begitu kita dicintai oleh Allah, maka keluarkanlah kata-kata yang baik kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.